Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita beriman dan bertakwa agar kita memperoleh kesejahteraan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena di dalam ayat ini Allah berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, maka niscaya akan aku bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ard, berkah dari bumi maupun dari langit. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kunci utama kita memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan di dalam kehidupan di dunia ini itu adalah beriman dan bertakwa. Kita tentu faham kata-kata beriman dan bertakwa itu bukan hanya sekedar lip service atau sekedar buah bibir saja, tetapi ada makna yang dalam di dalam dua kata itu. Iman. Apa itu iman? Iman itu artinya kita meyakini di dalam hati kita, kemudian bukan hanya sekedar meyakini, tetapi juga melaksanakan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau orang mengaku beriman, kemudian perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia imani, yaitu sama saja dengan dia menipu dirinya sendiri. Jadi tidak sah kalau dia mengaku beriman, tetapi dia tidak melakukannya atau membuktikannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang diimaninya. Selain iman, kita juga harus bertakwa. Takwa juga saat ini itu semacam menjadi buah bibir saja atau lip service saja. Padahal para ulama itu mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya penduduk sebuah negeri itu punya dua bekal tadi, dua pegangan tadi, yaitu iman dan takwa, maka Allah akan membukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Tetapi di dalam pelaksanaan seringkali kita ini mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan apa yang kita imani. Mengaku bertakwa tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang dilarang. Suatu contoh yang mudah sekali adalah Allah memerintahkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian ini merusak di bumi ini setelah Allah menciptakannya dengan baik. Karena kita merusaknya,
maka bukan pintu barokah yang turun dari langit. Misalnya, hujan yang sesungguhnya merupakan barokah, yang bisa menyuburkan tanaman, yang bisa mengisi cadangan-cadangan air di bumi. Karena kita merusaknya, misalnya dengan menebang pohon secara sembarangan, maka akhirnya apa? Hujan yang turun bukan menjadi barokah, tetapi hujan yang turun menjadi bencana, yaitu banjir. Begitu juga di bumi. Karena kita menggali material yang ada di bumi ini tanpa perhitungan yang matang, tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, maka yang terjadi adalah berbagai bencana. Itu sebetulnya merupakan hukum Allah, sunnatullah. Allah menciptakan bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi penggunaannya juga harus wise, harus bijak. Tidak boleh serampangan, tidak boleh yang penting kita memperoleh keuntungan. Apabila kita melakukan seperti itu, maka yang ada adalah Allah mencabut barokah yang sesungguhnya merupakan balasan karena kita mengingkari kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh Allah untuk bagaimana melestarikan bumi ini. Jadi iman dan takwa itu bekal bagi setiap penduduk negeri dimanapun di bumi ini, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan dan bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memperoleh kesejahteraannya. Karena sesungguhnya yang namanya barokah itu segala sesuatu yang diberikan kepada kita yang bisa menyebabkan kita senang, bisa menyebabkan kita bahagia, bisa menyebabkan sejahtera. Itu namanya barokah. Jadi artinya kalau apa yang kita peroleh itu tidak memberikan kesenangan kepada kita, tidak memberikan kesejahteraan kepada kita, tidak memberikan kebahagiaan kepada kita, itu namanya bukan barokah. Atas dasar ini, maka apabila kita menginginkan negeri kita ini dibukakan pintu barokah oleh Allah dari langit maupun dari bumi, maka bekalnya dua, yaitu iman dan takwa. Iman dan takwa itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Tidak cukup seseorang itu mengaku beriman dengan meyakini dalam hati dan membuktikannya dalam perbuatan, tetapi dibuktikan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, maka itu tidak lengkap. Oleh karena itu, dua kata ini bersifat komplementer, sebagaimana juga Allah berfirman dalam berbagai ayat di Al-Quran. Bahkan pada surat Al-Baqarah, ayat kedua sampai ayat keempat, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa menurut ayat tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman tentang hal-hal yang gaib terutama, yang berkaitan dengan hari akhirat nanti. Wa yuqimunas shalah. Dia menjalankan sholat. Dia menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang Allah berikan rizki kepadanya, dia nafkahkan. Dia sumbangkan untuk pendidikan, dia sumbangkan untuk masjid, dia sumbangkan untuk pesantren. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Juga mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka meyakini. Jadi kalau orang menurut ayat-ayat ini
Kalau orang itu mengaku bertakwa tetapi tidak beriman seperti yang tadi digambarkan indikator-indikatornya itu, maka tidak sempurna. Oleh karena itu sangat rasional kalau Allah itu berfirman bahwa seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan dari pintu langit barokah yang turun dari langit maupun barokah yang keluar dari bumi. Sebab orang yang tidak meyakini tentang hari akhirat, dia akan melakukan perbuatan apa saja. Merugikan orang dia melakukan. Tidak berbuat adil dia lakukan. Menyakiti orang dia lakukan. Merusak lingkungan dia lakukan. Karena apa? Bagi dia kehidupan itu hanya ada di dunia saja. Karena dia tidak meyakini hari akhirat, dia tidak takut terhadap apa yang akan dia hadapi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa agar penduduk sebuah negeri itu memperoleh barokah yang turun dari langit maupun keluar dari bumi, maka dua syarat utamanya yaitu beriman dan bertakwa. Namun bukan hanya sekedar lip service, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Iman adalah keyakinan dalam hati dan amal perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diyakininya. Sedangkan takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Apabila dua hal ini ada pada penduduk sebuah negeri, maka kesejahteraan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga digambarkan dalam ayat lain yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah akan tercatat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.